Selamat datang di ruang Giver, ruang di mana kita dapat mengulik kisah nyata yang penuh dengan kejutan dan penuh dengan pelajaran ya. Jadi kali ini gue mau ngebahas satu kasus yang aneh. Tapi belakangan ini kayaknya banyak kasus-kasus yang aneh ya, apalagi di lokal maupun di internasional. Contohnya kayak kasus yang di Mojokerto dan lain-lain, banyak yang makin sini makin aneh. Hari ini gue mau bahas satu kasus yang janggal yang bikin mungkin di Indonesia nggak terlalu banyak orang yang ngobrolin, tapi di Amerika lumayan banyak ya. Jadi ini bukan kasus lokal, kasus luar negeri, dimana di Hollywood Hills terdapat mobil Tesla 2023 ditemukan mayat di frangnya atau bagasi depannya, dan itu bikin warga Amerika geger, bukan karena mayatnya. Jika mayat di bagasi mobil itu mungkin salah satu kasus yang agak lumrah mungkin ya, tapi bukan masalah kasusnya, bukan masalah mayatnya, tapi masalah yang punya mobilnya. Permasalahannya bukan karena ini mayat yang ada dalam mobil ataupun polisi menemukan mayat di dalam mobil Tesla. Permasalahannya itu adalah mobil tersebut dimiliki oleh seorang penyanyi terkenal di Amerika bernama David. Lu pasti tahu kan lagu-lagu David seperti Here With Me, Romantic Homicide. Jadi siapa sih David ini? David Anthony Burke lahir tahun 2005 di Houston, Texas. David itu awalnya cuma remaja yang biasa suka bikin lagu dari kamarnya gitu. Ya kayak orang-orang iseng. Dia suka ngerekam musik pakai aplikasi di HP-nya. Ya nggak pakai studio mewah, nggak pakai peralatan mahal, cuma pakai mic condenser biasa. Pada 2022 lagunya yang tahu kan, yang Romantic Homicide, meledak di TikTok, viral di mana-mana, bahkan masuk Billboard Hot 100. Jadi kesuksesan ini mengantarnya ke kontrak label besar sampai dia tur dunia. Ya bayangin aja gitu. Dia dari musisi biasa viral di TikTok sampai meledak. Tapi di tengah puncak karirnya, bahkan lagi sampai detik ini dia masih tur dunia. Di tengah-tengah tur dunia itu dia dapat kabar bahwa di mobilnya terdapat mayat. Mari kita urutin kronologinya dari awal sampai akhir. Ya, semoga ini bukan untuk ditiru ataupun apapun, tapi bisa jadikan pelajaran dan bisa jadikan mungkin hiburan saja buat kalian semua yang nonton. Kronologi awalnya itu pada akhir Agustus 2025 mobil David dinyatakan hilang. Polisi belum secara resmi menyatakan bahwa yang melaporkan itu David. Berita hanya menyampaikan bahwa mobil tersebut dinyatakan dan dilaporkan hilang. Ini setelah pihak David melaporkan bahwa mobil itu hilang, sang pelaku melantarkan mobilnya begitu saja di Hollywood Hills, Los Angeles, California. Selama mungkin beberapa hari, polisi menduga bahwa itu mobil ditelantarkan pada tanggal 1 September 2025 atau sesudah atau sebelum dari itu, bahkan bisa berhari-hari dari tanggal 1 September 2025. Karena di Amerika tidak boleh parkir mobil sembarangan di jalanan, mobil yang parkir sembarangan itu bisa ditowing oleh pemerintah setempat lalu didiamkan di tow yard, sehingga orang-orang yang parkir di mana saja bisa mengambil mobilnya kembali di tow yard, mungkin dengan bayar denda dan semacamnya. Lalu karena mobil Tesla 2023 David telah berhari-hari ditelantarkan di Hollywood Hills oleh sang pelaku, lalu mobil tersebut ditowing pada tanggal 6 September 2025 ke tow yard di Hollywood. 2 hari kemudian, tepatnya hari Senin 8 September 2025, pihak tow yard itu mengeluh bahwa tercium bau yang sangat menyengat di sekitaran mobil tersebut, dan ketika dicari sumber
baunya ternyata ada pada Tesla 2023 milik David. Akan tetapi mereka tidak memaksa untuk membongkar mobil tersebut, tetapi mereka memanggil polisi. Dan ketika mereka memanggil polisi dan polisi datang, betapa terkejutnya polisi bahwa ada mayat, ada jasad pada bagian frunk mobil tersebut atau pada bagian bagasi depan mobil tersebut. Jasad korban diidentifikasi sebagai perempuan dan tidak diketahui namanya karena tidak memiliki identitas, dengan ciri-ciri tinggi 155 cm dan berat badan 32 kg, dengan rambut hitam bergelombang dan memiliki tato di bagian tangan kanan telunjuknya dengan tato bertuliskan SHH. Lalu dia menggunakan tube top dan legging hitam. Lalu dia menggunakan perhiasan anting stud logam dan gelang rantai berbentuk W. Pada kasus ini hanya sedikit catatan forensik yang bisa didapat atau catatan kronologinya yang bisa didapat, karena pihak polisi pun belum membeberkan secara keseluruhan tentang kasus ini, seperti identifikasi korban. Bahkan pada saat hari ini masih belum bisa diidentifikasi. Forensik hanya bisa memperkirakan bahwa korban meninggal itu pada tanggal 3 sampai 4 September 2025, yang mana itu pada tanggal sebelum mobil tersebut ditowing ke Toyota Hollywood. Jasad tersebut sudah ada pada saat mobil diparkir di Hollywood Hills ya. Dan kemungkinan kecil juga kalau jasad tersebut dimasukkan di Toyota Hollywood. Kenapa? Karena mayat tersebut sudah di saat ditemukan sudah terlihat sangat membusuk, yang mana berarti pihak forensik menyebutkan bahwa itu sudah berumur, mayat tersebut mungkin sudah 6 hari atau lebih setelah dari hari meninggal. Pihak forensik dan pihak polisi menyebutkan kalau bahwa mayat tersebut sudah meninggal sebelum tanggal 6 September 2025 dikarenakan dekomposisi. Jadi pihak forensik bisa mengetahui bahwa korban sudah meninggal lebih dari 2 hari dikarenakan dekomposisi atau pembusukan. Dan juga ada faktor-faktor yang membuat dekomposisi tubuh itu semakin cepat, itu seperti kelembaban, suhu ruang yang jika semakin panas semakin cepat juga dekomposisi tersebut. Bahkan sampai saat ini polisi belum merilis identitas korban, mungkin karena kesusahan untuk identifikasi korban. Jika ada yang bertanya misalkan mengapa tidak lewat sidik jari? Mungkin saja karena di saat dekomposisi aktif atau pembusukan yang sudah sampai membengkak itu bisa membuat sidik jari mengelupas dan juga membengkak, sehingga sidik jari melakukan identifikasi sidik jari itu sulit dilakukan. Jika ada yang bertanya kalau David di mana pada saat prediksi kejadian atau prediksi mobil terparkir di Hollywood Hills, ternyata David itu sedang ada tur dunia sejak awal Agustus 2025. Bahkan pada tanggal 26 Agustusnya itu David ada di Cleveland, Ohio. Pada 28 Agustus ada di Boston, 29 sampai 30 Agustus ada di Montreal, Toronto. Dan pada 31 Agustus dia jadi tamu konser di Calisus di Austin, Texas. Bahkan setelah polisi menemukan mayat tersebut pada tanggal 8 September 2025, David tetap melanjutkan tur dunianya, yang mana pada tanggal 9 September dia melanjutkan konsernya di Minneapolis, tanggal 16 sampai 17 September di Seattle, dan 19 September di San Francisco. Bahkan dia akan lanjut tur Eropanya di bulan Oktober 2025. Tetapi pihak polisi menyebutkan bahwa David akan bersikap kooperatif jika ada pemeriksaan, dan bahkan dia menyebutkan bahwa selama dia tur di Amerika dia hanya menggunakan Uber, dan malah David pernah siaran live langsung dan menyebutkan bahwa mobilnya itu hilang. Pada kasus ini sangatlah janggal. Kenapa janggal? Jadi ada beberapa hal yang menjadi sorotan publik, bahwa ada yang dipertanyakan oleh publik, seperti Tesla kan mempunyai keamanan yang sangat bagus, seperti kamera 360 derajat dan pelacak real time. Lalu publik menanyakan dan mempertanyakan bahwa kenapa David tidak mengetahui
mobilnya hilang, kenapa David tidak melacak saja mobilnya saat hilang? Itu yang pertama. Yang kedua, pihak publik mempertanyakan bahwa apakah ini ada keterkaitan dengan musik video David yang lama, yang di sana, yang dimana di situ ada adegan David terikat di dalam mobil dan punya lirik yang menyeratkan penuh rasa bersalah. Apakah ini ada koneksinya? Hal yang ketiga yang sangat janggal itu kenapa ia baru melaporkan hilang mobilnya di akhir bulan Agustus 2025. Kenapa tidak dari sebelum-sebelumnya dia melaporkan mobilnya hilang, ataukah itu karena mobilnya sangat tidak dipantau olehnya? Jika tadi kita ngebahas soal hal-hal yang bikin David dicurigai, sekarang kita bahas hal-hal yang bikin alibi David itu sangat kuat. Yang pertama, David itu punya lebih dari selusin mobil di beberapa rumahnya. Tesla ini hanya salah satunya. Dia selalu meminjamkan berbagai banyak mobilnya ke temannya, ke keluarganya, dan itu hal yang lumrah untuk David. Jadi kebayang ya, David udah punya banyak mobil, dia ya kasih pinjam aja ke teman-temannya sama keluarganya. Lalu yang kedua itu ponsel HP-nya itu nggak terhubung sama Tesla yang dia miliki gitu. Entah itu karena dia malas aja atau karena dia emang gak sering pakai mobilnya. Terus yang ketiga, gak masuk logika itu kalau seseorang berbuat kriminal di dalam mobilnya secara gamblang dia parkirkan di pinggir jalan, dan secara gamblang terang-terangan kalau dia itu ngebunuh. Gak mungkin kan, gak masuk logika. Ya mungkin itu ada orang yang mau menjebak dia supaya David dicurigai, supaya terlihat seperti musik videonya yang ada adegan terikat di dalam mobil seperti itu. Ya mungkin ini dijebak. Kan tetapi alasan yang menyudutkan David atau memberi alibi yang kuat untuk David itu tidak bisa diverifikasi atau divalidasi oleh kepolisian. Jadi kepolisian juga belum merilis hal yang pasti soal kasus ini. Jadi ya dari dampak kasus ini, dampak publik itu terbelah menjadi dua, ada yang support David dan menyalahkan pihak lain itu bahwa David ini di framing, dan ada juga yang menyebutkan bahwa David ini benar-benar terlibat dalam kasus ini. Wah ini gila sih anjir. Sekarang per 19 September 2025 ada update terbaru soal kasus mayat yang ditemukan di mobil Tesla David. Gue dapat updatean kasusnya dan ini sangat kacau dan sangat terlalu banyak informasi. Mungkin informasi mengenai yang benar-benar absolut yang dikeluarin polisi mungkin sedikit, tapi banyak isu-isu sosmed yang masuk dan itu gila men. Jadi gue bahas sekarang ya. Jadi kasus mayat yang ditemukan kemarin di mobil David itu di depan mobil Teslanya. Sekarang ada info baru mana ini sangat tertuju ke David dan ini absolutely kacau. Yang pertama, polisi mengidentifikasi mayat tersebut yang bernama Celeste Rivas, berumur 15 tahun, asal Lake Elsinore, Riverside County. Jadi sebenarnya Celeste ini sebenarnya udah dilaporkan hilang setahun sebelumnya, itu pada bulan April tanggal 5 2024 oleh ibunya. Bahkan ada selebaran soal dia hilang, dan ya sampai saat posisi mayat ditemukan dan dikabarkan keluarga, dia sama sekali tidak ada kontak. Jadi kondisi mayat Celeste saat ditemukan di mobil milik David itu dibungkus kantong, dan anehnya polisi mengetahui bahwa ada ciri-ciri tato bertuliskan di telunjuk kanannya, padahal mayat tersebut sudah dekomposisi. Akan tetapi polisi tidak mengetahui bagaimana dia dibunuh, dan polisi menyatakan itu deferred atau tidak diketahui alasan pembunuhnya dan bagaimana cara dibunuhnya. Mungkin polisi sedang melakukan investigasi forensik saat ini. Mungkin kita bisa tunggu ya. Tapi polisi sampai saat ini telah menyatakan bahwa kasus tersebut yaitu homicide atau pembunuhan. Memang diketahui bahwa pemilik mobil tidak diketahui, lalu ada kantong yang dimasukkan ke dalamnya, dan di saat diinvestigasi mobil tersebut yaitu milik David. Akan tetapi belum ada bukti-bukti bahwa David yang
telah membunuhnya, dan bahkan tidak ada bukti bahwa mobil tersebut diantar oleh David atau orang-orangnya. Jadi kita flashback lagi di mana tanggal 6 mobil tersebut itu diparkir di Hollywood Hills lalu dibawa ke tow yard pada saat tanggal 6 tersebut, dan 2 hari setelahnya itu pekerja tow yard mencium bau busuk di dalam mobilnya, yang mana di saat dipanggil polisi dan dibuka mobilnya ditemukanlah sebuah kantong dan di dalamnya berisi mayat. Lalu polisi berinvestigasi lagi di Hollywood Hills atau di sekitar mobil tersebut ditemukan. Lalu polisi menyebutkan bahwa tetangga-tetangga tersebut mengaku mobil itu sudah ditinggalkan telah lama sebelum akhirnya ditarik. Karena isu-isu dan bukti-bukti yang langsung mengarah ke David, pada 17 September pihak polisi langsung menggeledah rumah di Doheny Place. Yang mana pada 17 September polisi melakukan penggeledahan di sebuah rumah di Doheny Place, yang mana itu rumah tersebut itu disewa oleh pihak David dan manajernya sebelum tur dunia yang dilakukan oleh David. Pihak polisi menyita beberapa dokumen, itu berupa komputer dan dokumen-dokumen yang lain ada pada rumah tersebut. Dan sampai saat ini pihak LAPD belum merilis hasil dari penggeledahan tersebut. Fakta resmi yang udah kita ketahui yaitu yang dikeluarkan oleh LAPD, itu korban bernama Celeste Rivas, berumur 15 tahun dan sempat diisukan menghilang sejak April 2024, dan bahkan ada selebarannya, dan bahkan pihak ibunya juga sudah mengetahui soal ini. Nah, tadi kan kita ngebahas tentang fakta-fakta resmi yang dikeluarkan LAPD. Lalu sekarang kita ngebahas tentang isu dan spekulasi atau konspirasi di media sosial. Konspirasi pertama yang dibicarakan oleh halayak ramai di sosial media yaitu yang pertama mengenai lagu yang berjudul Celeste yang dikeluarkan oleh David di SoundCloud pada tahun 2023, yang mana orang-orang percaya bahwa lagu ini sangat mengarah ke korban dan ini tentang korban. I'm upset, I'm sad, afraid you only love me when I'm dead. Lalu ada juga mengenai tato yang ada pada telunjuk kanan korban atau Celeste yang mana bertuliskan S. Lalu David juga mempunyai tato tersebut, tato yang sama di telunjuk kanan di tempat yang sama bertuliskan S. Sebelumnya David belum mempunyai tato tersebut pada tahun-tahun sebelumnya, tapi pada tahun kemarin, mungkin tepatnya di bulan April 2024, ada foto bahwa David memiliki tato tersebut. Yang kedua itu mengenai ada rumor atau isu di mana ketika satu pihak itu mendatangi keluarga korban yaitu ibunya, lalu mengetahui bahwa Celeste itu hilang pada tahun 2024. Lalu ibunya menyampaikan bahwa dia memiliki pacar pada saat itu yaitu yang bernama David. Mungkin itu bisa jadi David yang lain atau mungkin bisa juga ini David Anthony Burke. Tapi ini belum ofisial resmi dinyatakan valid oleh polisian LAPD. Berikutnya yaitu pada video klip Romantic Homicide yang dirilis pada 7 September 2022, yang mana 7 September itu adalah tanggal lahir Celeste. Tapi tanggal lahir tersebut belum ofisial, belum resmi diungkapkan oleh polisi ya. Itu hanya melewati selebaran-selebaran yang mengenai orang hilang tersebut saja. Tapi LAPD belum merilis tanggal lahir asli Celeste. Di video klip tersebut dilihat bahwa model perempuannya itu seperti Celeste, bukannya mirip seperti Celeste, lalu dikait-kaitkan juga dengan ulang tahun Celeste, tanggal rilisnya, dan ya tahulah konspirasi yang di sosial media makin menjamur, dan ini banyak sekali. Isu media yang keempat yaitu mengenai tweet lama David pada tahun 2022 pada bulan Mei yang mengarah pada kondisi Celeste. Lalu rumor juga mengatakan bahwa ini mengarah pada kondisi Celeste yang sedang hamil. Ini hanya spekulasi ya, tapi bukan resmi dari LAPD atau dari manapun. Hanya spekulasi. Dari tweet tersebut itu David menyatakan, ketika saya menulis ini aku dapat notif dari kamu, apa yang kamu bicarakan itu tentang ingin kembali kepada ibu dan adik atau kakakmu lagi.
dalam kutip, berikan aku hukuman aku seharusnya. Akan tetapi keadaan kita tidak mengizinkan kita dalam situasi yang ideal. Tapi kita akan melewatinya bersama-sama. David seperti itu, tweet David pada tahun 2022 itu diartikan seperti itu. Nah, di isu kelima ini kalian sudah mengetahui kan kalau korban itu bernama Celeste Rivas Hernandez. Di isu kelima ini diketahui bahwa David memfollow akun Instagram seorang bernama Celeste Herrera. Celeste Herrera ini disebut-sebut oleh banyak orang bahwa Celeste Herrera ini adalah Celeste Rivas itu sendiri. Tapi di akun Celeste Herrera ini dituliskan bahwa akunnya itu private dan di bio-nya dituliskan 23 yang artinya 23 tahun, lalu dituliskan is different yang berarti bukan Celeste yang banyak orang-orang maksud, yaitu Celeste Rivas. Akan tetapi orang-orang tidak percaya lagi akan hal itu karena tidak bisa dibuktikan bahwa itu Celeste Rivas ataupun Celeste Herrera. Lalu isu ke-6 ini lebih jauh lagi, di mana ada live stream David dengan seorang wanita bernama Celeste Herrera, yang mana Celeste tersebut mirip sekali dengan Celeste Rivas. Mereka sering bercanda di streaming tersebut dan ada topik sensitif yang mana Celeste berbicara mengenai pelecehan anak. Tapi sampai hari ini videonya gue nggak tahu kemana ya, soalnya udah gue cari-cari sumber aslinya nggak ada, di take down videonya ini gue dapat dari TikTok. Lalu isu yang ketujuh ini yang paling ramai ya, paling gongnya. Streamer eksekusi berasal dari Amerika itu investigasi secara online, secara streaming, lewat VOD lama yang ada Davidnya atau IRL lama. Di situ diketahui bahwa di IRL Yugi eksekusi mengetahui bahwa ada David dan juga ada Celeste juga. Celeste menggunakan jaket hoodie yang sama di pamflet kehilangan yang dirilis oleh keluarga, menggunakan hoodie Gap. Dan di VOD tersebut atau IRL tersebut, wanita tersebut menggunakan hoodie yang sama. Lalu eksekusi juga mengetahui bahwa di IRL tersebut David membawa seorang wanita bernama Celeste. Lalu selain dia menggunakan hoodie yang sama di pamflet kehilangan, dia juga mempunyai tato di lehernya, itu tato kupu-kupu. Gue belum tahu artinya apa ya. Mungkin kedepannya bakal gue artiin atau bakal gue cari updatean infonya bagaimana. Lalu eksekusi juga mengetahui bahwa beberapa rilisan lagu David, entah itu musik video ataupun rilisan lagunya, itu selalu pada tanggal yang sama, itu pada tanggal 7 September. Entah itu tahun berapa dia rilis, pasti pada tanggal 7 September. Mungkin tidak semua, akan tetapi beberapa lagu itu dirilis pada tanggal yang sama. Isu yang ke-8 itu mengenai foto yang dirilis TMZ mengenai David yang berada di Lake Elsinore. Jadi usut punya usut diketahui bahwa Lake Elsinore ini berada 0,3 mil atau 5 menit dari rumah Celeste Rivas. Jadi cuma beberapa menit doang jalan kaki dari rumah Celeste Rivas itu Lake Elsinore. Ini David diketahui difoto oleh seseorang di Lake Elsinore bersama seorang lelaki, entah itu sedang apa. Lalu ada seorang wanita juga yang digadang-gadang bahwa ini adalah Celeste Rivas atau Celeste Herrera. Di sini bingung juga sih kenapa Celeste Herrera, Celeste Rivas. Banyak yang bilang bahwa Celeste Rivas ya Celeste Herrera gitu. Mungkin Celeste Herrera mengakui bahwa umurnya 20-an tahun, tapi Celeste Rivas kan berumur hanya 15 tahun. Kan itu bisa terjadi jika salah satunya mengakui bahwa itu lebih dari 20 tahun. Bisa saja. Jadi sebenarnya ini harus diungkap oleh polisi bahwa keduanya itu Celeste Rivas, Celeste Herrera mempunyai identitas dengan umur yang sama ataupun berbeda. Jadi kita dapat ketahui bahwa Celeste Herrera itu mungkin beda, bukan Celeste Rivas, atau sebaliknya. Atau mungkin aja ya pihak David berencana untuk mengganti identitasnya, who knows. Ini mungkin masih isu ya, bukan dari pihak resmi. So kita tunggu kabar resminya. Isu yang ke-9 mengenai postingan-postingan Reddit yang ini sangat-sangat tertuju ke David. Dan ini bikin ini gila sih. Kalau benar ini gila. Jadi postan Redditnya itu gila banget, yang mana seorang pengguna bernama American Strawberry itu menulis bahwa adik temannya ini dari island
Empire pernah kabur bersama seseorang. Sejak itu tidak terdengar kabarnya lagi. Adik temannya itu kelas 7 SMP. Kalau di sini ya kelas 7 SMP. Dan dia berspekulasi bahwa di mobil tersebut adalah wanita tersebut. Lalu ada postingan kedua yang mana dipost oleh Alpha Tango Cheesecake yang menjelaskan bahwa saudaranya itu berpacaran dengan laki-laki yang berusia legal. Saudaranya tersebut itu berusia kelas 8 sih, itu umur 14 tahun. Yang mana itu usia belum legal. Yang mana cewek tersebut dibawa ke LA dan si laki-laki tersebut membayar teman-temannya agar diam, agar tidak bicara, karena di sana pihak laki-laki yang sudah legal atau pihak perempuan yang sudah legal umurnya tidak boleh mempacari wanita laki-laki yang usianya belum legal. Jadi dia bayar teman-temannya biar nggak bilang ke polisi, biar nggak bilang ke orang-orang. Tapi ini hanya klaim anonim saja ya guys. Ini bukan dari klaim dari polisi. Ini hanya klaim dari akun Reddit yang nggak jelas, belum tahu siapa ataupun di mana. Jadi ini belum pernah diverifikasi polisi ataupun media. Jadi jangan terlalu percaya dengan klaim ini. Ke-11 itu mengenai akun Instagram yang bernama Chandler OTD, yang mana dia memposting bercerita bahwa temannya ini pernah bilang kalau David itu berhutang uang ke teman-teman di Lake Elsinore. Dia berhutang uang untuk membungkam teman-temannya karena ia diduga bersama seorang minor atau seorang wanita yang belum legal usianya. Itu bahkan menyertakan foto David di Lake Elsinore bersama seorang remaja, yang mana foto tersebut adalah foto yang dirilis TMZ. Dan Chandler OTD menyebut bahwa ini adalah foto yang temannya tunjukkan kepadaku, katanya seperti itu. Dan disinyalir foto wanita tersebut yang ada pada foto tersebut itu adalah Celeste, dan itu kejadiannya foto tersebut di foto sebelum Celeste ditemukan meninggal. Lalu isu yang terakhir itu mengenai isu reposan-reposan yang dilakukan oleh David di TikTok, di mana David selalu merepost mengenai posan-posan yang banyak postingan yang bertema balas dendam jika pacarnya selingkuh. Banyak yang menilai ini sebagai bentuk emosi atau kode. Jadi sejauh ini nggak ada bukti kuat sih kalau itu emang tertuju untuk Celeste. Tapi ini hanya isu. Mungkin kalian bisa telah lagi. Lalu ini ada isu tambahan, tapi isu ini mungkin kata gue udah kemasuk gila sih, mungkin bisa dibilang hoax ya. Jadi jangan telan mentah-mentah. Jadi isu yang terakhir ini mengenai ada seorang wanita yang melakukan tarot reading pada David, lalu di komennya bertuliskan, ibuku bilang ini adalah sebuah sacrifice supaya dia terkenal. Dan ada juga yang mengiyakan tersebut lalu bilang itulah kenapa dia melakukan ini semuanya secara simbolis tentang si wanita tersebut. Katanya it's a karmic rule, tapi gue nggak tahu ini isu yang jelas atau gimana, gue nggak ngerti soal yang ginian. Jadi katanya gitu. Itulah fakta resmi dan isu-isu sosial media yang gue spill ke kalian semua ya. Tapi dari semua ini pihak David itu masih kooperatif di LAPD. Lalu ada info bahwa keluarga Celeste melakukan GoFundMe atau penggalangan dana untuk makam Celeste. Lalu dapat info lagi bahwa konsernya David di Seattle itu ditunda, dan sampai saat ini konsernya ditunda. Entah itu karena mungkin itu karena kasus ini, karena polisi melakukan investigasi kepada David sehingga David harus menunda konser tur dunianya. Ya, jadi guys, dengan identitas korban akhirnya terungkap yang mana itu bernama Sasha Rivas berusia 15 tahun. Fakta resmi makin jelas ya. LAPD juga sedang menginvestigasi semuanya sehingga rampung dan diketahui pelakunya siapa. Lalu ada isu-isu lain seperti isu-isu sosial media seperti video klip David, lalu TMZ, mengenai isu dari streamer XQC, lalu postingan-postingan Reddit dan Instagram yang mana belum diketahui secara resmi oleh LAPD dan belum juga diungkapkan oleh LAPD bahwa itu adalah informasi yang valid. Tapi isu-isu dari sosial media ini sangat ramai ya, sampai-sampai banyak dibicarakan di platform-platform lain, entah spekulasi tentang ini dan itu dari sumber ini dan itu, bahkan sampai tiap gue buka TikTok, Instagram, YouTube, itu semua membicarakan David. Jadi so guys, menurut kalian ini apakah hanya kebetulan ataukah ada yang menjebak David, ataukah di balik kisah ini ada kisah yang sangat gelap? So gue nggak tahu. So kalian semua bisa komen
tentang pendapat kalian tentang kasus ini. Bisa komen apapun, entah itu info yang gue belum ungkapin atau info apapun tentang kasus David. So komen aja di kolom komentar. Lalu jangan lupa like, subscribe, follow gue buat updatean selanjutnya. Gue bakal update terus. So goodbye.